Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala akramil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa fiqhan fid din wa 'amalan salihan ya rabbal alamin. Alhamdulillah ya ikhwah semua, a'azzani Allah wa iyyakum. Kembali kita dipertemukan lagi oleh Zat yang Maha Baik, Zat yang Maha Penyayang untuk melanjutkan kajian kita membaca kitab Umdatut Talib Linailil Ma'arib yang ditulis oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Mansur bin Yunus Al-Buhuti rahimahullahu ta'ala. Alhamdulillah ya ikhwah, kita memuji Allah, bersyukur kepadanya karena telah menyelesaikan Kitabut Thaharah. Dalam kitab ini, alhamdulillah, itu sungguh nikmat yang besar ya ikhwah, menyelesaikan Kitabut Thaharah. Kita puji Allah ya ikhwah, karena jarang, bisa dikatakan sangat jarang orang yang mempelajari satu kitab kemudian merampungkan satu kitab di dalam kitab itu. Contohnya Kitabut Thaharah. Tayyib. Dan ini nikmat yang Allah tidak beri ya ikhwan kecuali kepada orang-orang yang Allah pilih. Tayyib, dan kita berharap semoga kita termasuk orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Tayyib ya ikhwan, kita masuk ke kitab yang baru dan merupakan kitab inti atau inti pembahasan. Karena Kitabut Thaharah ya ikhwah adalah muqaddimah, adalah merupakan muqaddimah, adalah merupakan syarat sah dari sholat. Makanya dia didahulukan. Taib ya ikhwan. Jadi pembahasan Thaharah ya ikhwan, dia termasuk syarat sah. Karena masailnya banyak sekali, sehingga para ulama membuat kitab khusus untuk Thaharah ini. Dia masuk syarat sah sholat ya ikhwan. Sebagaimana yang telah kita hafal bersama bahwasanya syarat sah sholat ada 9. Ya kan? Salah satunya adalah at-thaharah, bersuci. Suci dari hadas besar, hadas kecil, dan suci dari najis. Nah, karena pembahasannya sangat banyak, maka dibuat kitab tersendiri. Diberi nama dengan Kitabut Thaharah. Jadi dia muqaddimah untuk memasuki as-sholat. Taib ya ikhwah, beliau rahimahullahu ta'ala berkata, Kitabus sholati. Taib. Kitabus sholati. Kalau di antara antum ada yang bertanya, i'rab dari kitab apa? I'rab dari kitab ini adalah khobar dari mubtada yang dibuang. Takdirnya seperti apa? Hadza kitabus sholati. Demikian. Biasanya di judul-judul kitab itu mubtada'nya dibuang. Baik, hadza kitabus shalah, ini adalah kitab yang membahas tentang seluruh masail-masail yang berkaitan dengan salat. Akan dibahas di sini, kitabus shalah. Kemudian yang berikutnya, apa yang dimaksud dengan as-shalah? As-shalah ya ikhwan didefinisikan oleh para ulama di mazhab kita, mazhab Hambali, yaitu aqwalun wa af'alun
makhsusatun. Al-muftatahatu bitakbir wal mukhtatamatu bitaslim. Itu definisi dari sholat ya ikhwan. Yaitu perkataan dan perbuatan yang khusus, yang dimulai dengan takbir atau yang dibuka dengan takbir dan ditutup dengan salam. Itu definisi ilmiah dari as-shalah dalam mazhab kita, mazhab Hambali. Aqwalun wa af'alun makhsusatun. Al-muftatahatu bitakbir, al-mukhtatamatu bitaslim. Perkataan dan perbuatan yang khusus yang dimulai atau dibuka dengan takbir dan ditutup dengan salam. Itu definisinya kelihatannya ringkas ya ikhwan. Di sana di kitab-kitab tebal mutawwalat untuk mendapatkan definisi seperti itu ya ikhwan, itu itu didiskusikan, membutuhkan diskusi yang sangat panjang, saling bantah, mengkritik definisi ini masih kurang dan seterusnya. Itu sudah definisi pilihan ya ikhwan. Aqwalun wa af'alun. Itu kalau kita uraikan itu Masya Allah. Tapi kita tidak mau masuk situ, yang penting sudah kita faham. Apa itu as-shalah, tasawurnya. Kita masuk ya ikhwan ke perkataan beliau. Perhatikan. Tajibu ala mukallafin ghairi haidin wa nufasa'a. Tajibu wajib. Apa yang wajib di sini? Yang dimaksud adalah sholat 5 waktu. Tajibu. Wajib sholat 5 waktu. Bagi siapa? Ala mukallafin. Bagi mukallaf. Atau atas mukallaf. Ghairi haidin. Selain yang sedang haid. Wa nufasa'a, dan yang sedang nifas. Jadi sholat 5 waktu itu diwajibkan kepada orang yang, atau atas orang, atau bagi orang yang memiliki kriteria satu yang beliau sebutkan di sini, yaitu mukallaf. Mukallaf, ringkas. Kalau kita lihat di kitab-kitab lain, itu agak merinci, menyebutkan kriteria yang lain. Tapi menurut mu'allif, yaitu Imam Mansur bin Yunus al-Buhuti, penulis kitab ini, itu mencukupkan dengan mukallaf satu kriteria saja. Yang ini sudah mencakup yang lainnya. Di mukallaf, siapa itu mukallaf? Yaitu muslim berakal balik. Mukallaf itu adalah muslim berakal balik. Jadi kalau terpenuhi pada diri seorang hamba, dia muslim, dia berakal, dia balik. Yang lawannya kafir, tidak berakal, gila, atau belum balik, berarti dia tidak wajib. Kalau dia memiliki kriteria ini, 3 ini, atau dengan lebih ringkas mukallaf, maka wajib dia menunaikan sholat 5 waktu. Perhatikan ikhwan. Namun di sana ada orang yang sudah mukallaf, tidak diwajibkan menunaikan sholat. Siapa itu? Yaitu ghairi haidin wa nufasa. Selain orang wanita yang sedang haid dan nifas. Walaupun dia mukallaf. Karena di sana mereka tidak diwajibkan, maka dalam definisi ini untuk mengeluarkan orang yang sedang haid dan nifas membutuhkan definisi tambahan. Yaitu dengan perkataan ghairi haidin wa nufasa. Kalau seandainya tidak pakai ghairi haidin wa nufasa, maka akan masuk orang yang sedang haid dan nifas. Demikian ya ikhwan.
para ulama dalam mendefinisikan sesuatu itu, yaitu definisi yang memiliki dua sifat. Yang pertama harus jami', yang kedua harus mani'. Apa itu jami'? Jami' itu definisinya harus mencakup seluruh sifat yang terkandung dalam apa yang dimaksud dalam definisi itu. Mani', yang kedua mani', sisi yang kedua mani'. Apa itu mani'? Mani' yaitu mencegah sesuatu yang lain masuk ke dalamnya, ke dalam definisi itu. Baik. Jadi kalau kita katakan siapa yang diwajibkan untuk menunaikan sholat, yaitu mukallaf selain haid dan nifas. Sudah jami' dan mani'. Baik, demikian. Jami' dan mani'. Baik. Semua orang yang memiliki kriteria ini wajib. Yang tidak memiliki maka tidak masuk di sini. Baik, demikian. Itu dalam membuat definisi seperti itu ya kawan. Keahlian para ulama. Baik. Kemudian ya ikhwan, kita baca kalimat beliau berikutnya. Fayaqdi naimun wa mugman alaihi wa nahwuhu afaqa. Fayaqdi naimun, wajib mengqadha orang yang tidur. Wa mugman alaihi, dan orang yang pingsan. Mugman alaihi, pingsan. Wa nahwu, atau yang semisalnya. Semisal orang yang tidur, orang pingsan. Mabuk. Mabuk. Afaqa, ketika mereka sadar. Afaqa itu sadar. Jadi orang yang tertidur, orang yang pingsan, orang yang mabuk, kalau sudah sadar maka wajib mengqadha semua sholat yang terluput. Taib, semua sholat yang terluput wajib mereka qadha. Taib ya akhwah. Kemudian wala tasihhu min majnunin. Kemudian kita lanjutkan wala tasihhu min majnunin. Tidak sah sholat itu min majnunin, dari orang yang gila. Wala kafirin, dan tidak pula dari orang kafir. Taib. Tidak sah dari orang gila dan tidak sah dari orang kafir. Kalimat beliau wala tasihhu min majnunin wala kafirin itu mau mengihtiraz kalimat mukallaf ya ikhwan. Dalam definisi di atas coba antum perhatikan, tajibu ala mukallafin. Wajib bagi seorang mukallaf. Taib. Dikeluarkan dari kata mukallaf itu majnun, orang gila, wa kafir, dan orang kafir. Karena mukallaf itu muslim dan berakal. Ya kan? Nah, dikeluarkan. Makanya beliau mengatakan wala tasihhu min majnunin wala kafir. Beliau ingin menguraikan atau mengeluarkan dari definisi yang di atas. Jadi orang kafir tidak sah. Demikian juga orang gila. Baik. Kemudian beliau mendatangkan kalimat ini wala tasihhu min majnunin wala kafir, tidak sah dari orang kafir dan orang gila. Taib, setelah mengatakan yaqdi naimun wa mukman alaihi wa nahwu afaqa. Maksudnya adalah mereka ini tidak mengqadha. Tidak sah dan juga tidak wajib mengqadha. Kalau mereka sadar, yang gila ini sadar, yang kafir ini masuk Islam. Taib, itu maksud perkataan beliau ini. Jadi orang-orang yang tidur wajib mengqadha apa yang terluput. Orang pingsan wajib mengqadha apa yang terluput. Orang yang serupa dengan itu seperti orang mabuk wajib mengqadha salat yang terluput. Orang gila tidak wajib. Setelah dia sadar tidak wajib dia qadha salat yang terluput selama dia gila. Demikian juga orang kafir. Masuk Islam dia
tidak wajib dia mengqadha salat yang dia tinggalkan selama dia kafir. Baik ya. Kemudian wa in shalla au adzana fa muslimun hukman. Perhatikan ya, ikhwan. Wa in shalla, jika dia salat. Siapa yang dimaksud ini? Wa in shalla, jika dia melaksanakan salat, yaitu kembali ke yang paling dekat, yaitu kafir. Baik. Jadi kaidah buat perlu antum ketahui ya ikhwan, bahwasanya domir, kata ganti domir, itu hukum asalnya kembali ke yang dekat. Tapi bukan yang jauh, kecuali ada qarinah yang menunjukkan dia kembali ke yang jauh. Kalau tidak ada, maka dia kembali kepada yang dekat. Jadi wa in shalla, jika dia salat, mana yang dekat? Yaitu kafir. Kalimat sebelumnya itu kafir. Nah, kalau orang gila tidak sah biar dia salat. Tapi orang kafir kalau dia melaksanakan salat, ada hukum di situ. Wa in shalla, jika orang kafir tadi salat, au adzana, atau dia mengumandangkan azan, fa muslimun, maka dia hukman, dihukumi muslim. Fa muslimun, maka dia dihukumi muslim hukman, secara hukum. Hukman maksudnya ini secara hukum maksudnya hukum zahir. Jadi penghukuman kita terhadap seorang muslim atau muslim itu ada dua, ada hukum zahir dan batin, ada zahir saja. Baik. Jadi orang kafir ya ikhwah, kalau dia sholat, maka dia dihukumi muslim dengan sebab dia sholat tadi. Demikian juga kalau dia mengumandangkan azan, dia dihukumi muslim. Baik ya ikhwah, perhatikan. Ustadz berarti orang kafir itu kalau masuk Islam tidak harus bersyahadat, Ustadz, seperti harus dipersaksikan di hadapan orang di masjid, harus duduk, harus tertib, harus ada ritual-ritual tertentu apa. Tidak harus ya, ikhwan. Baik. Cara orang kafir masuk Islam ada beberapa cara. Yang pertama dia syahadat, mengucapkan syahadat. Baik. Yang kedua dia sholat. Kalau dia sholat maka dia muslim, dihukum muslim dengan sholat tadi. Yang ketiga azan. Kalau dia azan, dihukum muslim dia. Masuk Islam dia. Sudah muslim dia. Taib ya kan. Muslim dia. Taib. Wa in sholla, jika orang kafir itu sholat. Au adzana, atau menggunakan azan. Fa muslimun hukman, maka dihukumi muslim. Taib ya kan. Muslim. Sudah dikatakan dia ya masuk Islam. Itu muslim. Taib. Bagaimana kalau dia mengatakan saya cuma main-main, tidak bisa diterima. Tidak diterima. Kalau dia mengatakan main-main, tidak diterima. Maksudnya apa? Kalau dia mengatakan seperti itu, berarti dihukumi murtad lagi dia. Keluar dari Islam lagi. Murtad. Hukum murtad itu. Kenapa? Karena dengan dia azan tadi, dia sudah dihukum muslim. Dengan sholat tadi, dia sudah dihukum muslim. Termasuk juga kalau dia syahadat, kita dengar dia syahadat di hadapan kita, bukan syarat sah syahadat itu harus ada saksi ya, kawan. Sebagaimana diyakini oleh orang. Sebagian orang tidak. Taib. Dihukum muslim. Taib. Ya kawan. Taib. Tapi ya ikhwan, perhatikan. Bersyahadat, ada saksi di hadapan orang banyak, itu bukan syarat sah, tapi lebih bagus, lebih afdol, lebih ahsan. Tujuannya apa? Supaya dia dikenal muslim. Kalau dia syahadat sembunyi-sembunyi, masuk Islam sembunyi-sembunyi, orang tidak kenal dia muslim. Kalau dia mati, tidak ditahu, dia dimakamkan di pekuburan kafir, itu seperti itu. Nah, kalau dia kumandangkan, dia nampakkan keislamannya, syahadat dia dipersaksikan,
Orang-orang akan menghukum dia muslim. Kalau dia meninggal, dia dimakamkan di pekuburan kaum muslim, disolatkan, diurus jenazahnya seperti kaum muslimin yang lainnya. Tayyib. Kemudian ya ikhwah, kalimat beliau yang berikutnya, wa yu'maru saghirun biha li sab'in wa yudrabu 'alaiha li 'ashrin. Wa yu'maru saghirun biha li sab'in. Diperintah saghirun, anak yang masih kecil tapi sudah mumayyiz. Li sab'in, yang sudah umur 7 tahun. Biha, wa yu'maru saghirun biha, hanya kembali ke sholat. Jadi diperintah anak kecil yang belum balik, yang sudah umur 7 tahun ke atas. Adapun di bawah dari itu belum sah ibadahnya. Belum sah sholatnya. Kalau sudah 7 tahun ke atas, sudah mumayyiz, sudah sah. Taib. Itu diwajibkan kepada, atau diwajibkan atas wali untuk memerintah anaknya, ya, atau orang wali di sini ya kan tidak harus ayahnya, yaitu orang yang mengasuh atau mendidik anak tersebut. Itu wajib menyuruh anak tersebut kalau sudah mumayyiz untuk sholat. Mumayyiz yaitu 7 tahun ke atas. Wajib. Kalau dia tidak perintah tayyib anak tersebut, maka dia berdosa. Berdosa. Tayyib. Wa yudrabu 'alaiha li 'ashrin. Dipukul 'alaiha ketika dia meninggalkan sholat. Hanya kembali ke sholat. Li 'ashrin, di saat dia sudah umur 10 tahun. Jadi 7 tahun sampai 10 tahun dia tinggalkan sholat itu jangan dipukul. Disuruh saja, diperintah, suruh, diajak, biar dia terlatih. Kalau 10 tahun kalau di umur dari 7 tahun sampai 10 tahun dia tinggalkan sholat, jangan dipukul. Tayyib. Jangan dipukul. Nanti sudah umur 7 tahun, 10 tahun ke atas, kalau dia tinggalkan sholat baru dipukul. Wa yudrabu 'alaiha li 'ashrin. Tayyib. Wa 'ala waliyhi ta'limuhu iyyaha. Dan wajib atas walinya ta'limuhu, untuk mengajarinya. Ta'limuhu, untuk mengajarinya iyyaha, sholat. Kembali ke sholat. Ya, wajib bagi wali atau atas wali mengajari anak tersebut untuk mengajari anak tersebut sholat. Mengajari di sini yang dimaksud hukum-hukumnya, tata caranya, kaifiatnya. Tayyib, wajib. Jadi yang diperintah bukan hanya suruh sholat, enggak. Juga diperintah mengajari anak tersebut tata cara sholat, kaifiat sholat. Tayyib. Bagaimana bisa terlaksana dia melaksanakan sesuatu yang dia tidak ketahui? Maka kita diwajibkan juga untuk mengajarinya. Ini masuk dalam bab ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Suatu perkara yang tidak akan terlaksana, suatu yang wajib tidak terlaksana kecuali dengan mengerjakan perkara lain yang asalnya tidak wajib, maka menjadi wajib hukumnya. Yang diperintah kepada kita oleh syariat, oleh Allah melalui lisan Rasulullah adalah menyuruh anak tersebut sholat. Itu yang ada nas dalam hadis. Diperintah oleh Rasulullah SAW. Menyuruh anak tersebut sholat. Kalau tidak sholat dipukul umur 10 tahun. Kalau umur 10 tahun kalau dia tidak sholat. Tayyib. Nah, mana perintah untuk mengajari tata cara sholat? Tidak ada, cuma diperintah untuk sholat. Itu masuk ke dalam kaidah ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Bagaimana dia bisa sholat kalau dia tidak tahu tata cara sholat? Berarti wajib juga kita mengajari dia
tata cara sholat. Demikian. Taib wa ala walihi ta'limuhu iyyaha. Wajib bagi wali untuk mengajari dia sholat, tata cara sholat. Wa toharota, demikian juga toharo, bersuci. Hah? Dia wajib mengajari anaknya untuk bersuci. Taib, wudu, kemudian mandi junub, kemudian membersihkan najis. Taib, itu wajib itu. Apa saja macam-macam najis, itu bukan sunnah hukumnya, wajib. Karena tidak akan terlaksana yang wajib kecuali dengannya, maka menjadi wajib dia. Taib. Jadi diajari tata cara sholat dan syarat-syarat sah sholat juga. Nah. Kemudian wama yahtajuhu lidinihi. Dan juga wajib, ini masih atof ke yang sebelumnya, wa ala walihi ta'limuhu iyyaha wa toharota wama, juga diwajibkan. Wama, dan perkara-perkara yahtajuhu, yang dibutuhkan oleh si anak, lidinihi, dalam urusan agamanya. Seperti apa yang menyebabkan sah dan tidaknya akidahnya? Wajib si wali tadi mengajarkan anak tersebut. Yang berkaitan dengan akhlak mulia, akhlak yang buruk harus kasih tahu. Akhlak buruk yang seperti apa supaya dia jauhi. Akhlak yang baik seperti apa supaya dia lazimi, amalkan. Perkara yang merusak akidah dan sah itu harus. Kewajiban, kalau ini dilalaikan maka berdosa si wali tadi. Ingat, wali di sini bukan cuma ayah. Kalau ayah meninggal ya berganti wali yang setelahnya, yang berikutnya, yang mengurus anak tersebut. Atau termasuk juga wali di sini orang yang diamanahi untuk mendidik anak itu, kayak gurunya, misalnya orang tuanya nyerahin kepada orang lain untuk mendidik anaknya karena orang tuanya mungkin sudah tidak mampu mendidik atau apa. Dan orang yang lain ini menyanggupi, mau, taib, dia didik tersebut, nah itu dia wajib dia ajari, dia sholat. Kalau tidak dia dipukul kalau 10 tahun ke atas. Demikian. Jadi wajib ya ikhwah, bukan hanya sholat, tapi perkara yang diwajibkan dalam agama dan diharamkan. Harus dikasih tahu itu, makan babi ini haram, berzina haram, mencuri haram, dan seterusnya itu. Berdusta, akhlak-akhlak tercela dikasih tahu supaya mereka jauhi. Taib ya ikhwah. Dididik juga akidahnya, tauhidnya. Taib. Kemudian kaislahi malihi. Di sini beliau mencontohkan dalam yang dibutuhkan dalam agama, dalam perkara agama, kaislahi malihi, seperti menjaga hartanya. Ini juga diperintah ya ikhwan. Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Penyayang, memerintah kepada kita untuk menjaga harta kita. Menjaga harta kita sebagaimana Allah memerintah kita menjaga fisik kita. Makanya Allah larang kita untuk menjerumuskan diri kita pada kebinasaan, sesuatu yang merusak fisik kita. Itu kebalikannya, perintah untuk menjaga fisik kita dari kebinasaan. Dan juga diperintah untuk menjaga harta kita. Makanya kita dilarang merusak harta kita. Demikian. Menjaga harta ini diajarkan juga sama anak. Dalam proses perkembangannya mau mendekati sudah balik itu ya diajarin gini, jangan beli yang seperti ini caranya begini, diajarin bagaimana dia cara membeli dan bertransaksi yang sesuai dengan level si anak tersebut. Sesuai dengan kapasitas kondisi si anak tersebut, kondisi akalnya maksudnya. Kemudian ya ikhwah, yang berikutnya, wa in balagha fi waqtiha a'adaha. Kita masuk masail sholat.
Berikutnya, wa in balago, jika dia balik, menjadi balik maksudnya di sini. Ini masih bercerita tentang anak yang belum balik ini, yang sudah mumayyiz. Wa in balago, jika dia menjadi balik, fi waktiha, pada waktu sholat, a'adaha, maka wajib si anak tadi mengulang sholatnya. Tayyib. Wajib dia mengulang sholatnya. Misal si anak belum balik tadi, dia sholat zuhur. Nah, anak yang belum balik kan belum wajib menunaikan sholat zuhur, menegakkan sholat zuhur, melaksanakan sholat zuhur. Sholat zuhur dia. Tayyib. Setelah dia menunaikan sholat zuhur, dia menjadi balik. Masih di waktu sholat zuhur, belum keluar waktu sholat zuhur. Hah? Maka wajib dia sholat zuhur kembali. Tayyib. Jadi sholat zuhur yang dia kerjakan sebelumnya itu hukumnya sunnah. Hukum sunnah. Tayyib. Ini yang dimaksud perkataan beliau. Wa in balago, jika dia menjadi balik, fi waktiha, masih dalam waktu sholat itu, ba'adaha, maka wajib dia ulang. A'adaha, dia harus ulang sholat tersebut. Tayyib. Mafhum dari perkataan beliau ini, mafhum itu kebalikannya. Kalau dia balik sudah lewat dari waktu tersebut, maka tidak wajib dia mengulang sholatnya. Tayyib. Misalnya masuk waktu subuh, dia sholat. Dia belum balik, sholat misalnya dia berjamaah. Setelah sholat, terbit matahari, dia menjadi balik. Tayyib. Maka apakah dia wajib mengulang sholat subuhnya? Tidak. Tayyib. Ini yang bisa kita pahami dari perkataan beliau. Wa in balagha fi waktiha, jika dia menjadi balik masih dalam sholat, masih di dalam waktu sholat, a'adaha, wajib. Kebalikannya, kalau sudah lewat waktunya, maka dia tidak wajib mengulang sholat yang sebelumnya. Baik. Kemudian ya ikhwah, kalimat beliau yang berikutnya, wa yahrumu ta'khiruha an waqtil jawazi illa linawil jam'i. Wa yahrumu, haram, ta'khiruha, mengakhirkan pelaksanaan sholat, hanya kembali ke sholat, an waqtil jawazi, melewati waktu yang jawaz. Jadi mengakhirkan pelaksanaan sholat sampai lewat waktu yang jawaz, haram hukumnya. Perkataan beliau waktu jawaz, di sana ada waktu darurah namanya. Jadi waktu sholat itu ada dua. Ada waktu jawaz dan ada waktu darurah. Atau dengan kata lain waktu ikhtiar. Yaitu waktu yang kita dibolehkan sholat di situ. Boleh melaksanakan sholat itu. Tidak dibolehkan melaksanakan sholat situ. Lewat dari itu masuk waktu darurah ini haram sudah, kecuali orang yang memiliki uzur. Nah, sholat yang memiliki dua waktu ini, waktu jawaz dan waktu darurah, hanya dua ya ikhwah, yaitu sholat asar dan sholat isya. Selain itu tidak ada. Selain itu tiada. Selain itu waktunya hanya satu saja. Insya Allah kita akan pelajari itu waktu jawaz dan waktu darurah di waktu-waktu sholat di bab setelahnya, insya Allah. Baik. Di sini gambaran saja. Nah, waktu asar, waktu darurahnya itu adalah setelah matahari sudah 2 kali lipat. Setelah bayangan sesuatu 2 kali lipat. Baik.
Kalau bayangan sesuatu itu 1 meter misalnya, bayangannya sudah 2 meter, berarti lewat dari itu waktu darurah. Itu haram itu kalau orang sengaja di situ haram, kecuali uzur. Itu sudah mendekati maghrib itu. Warna di ufuk barat itu sudah memerah. Sudah mulai memerah. Itu waktu darurah. Sebelumnya waktu ikhtiar. Di waktu isya, waktu darurah, waktu ikhtiar atau waktu jawaz, yaitu setelah masuk waktu isya sampai 1/3 malam yang pertama. Itu waktu jawaz atau waktu ikhtiar. 1/3 malam yang pertama ya sekitar jam 11 lah itu kan. Jadi malam kita bagi 3. Nah, 1/3 malam yang pertama itu waktu jawaz. Selebihnya itu waktu darurah. Kalau kita sengaja sampai ke situ haram hukumnya. Waktu darurah itu ya untuk orang yang memiliki uzur. Baik. Nah, perhatikan ya ikhwah. Haram mengakhirkan sholat, pelaksanaan sholat, melewati waktunya. Melewati waktunya. Kalau yang ada waktu jawaz dan darurah, berarti waktu jawaz itu lewat itu haram. Baik. Apalagi sudah lewat waktu darurahnya. Baik, waliyadzubillah. Baik, itu hukumnya haram. Difahami dari kalimat beliau ini ya ikhwah, perhatikan. Sholat itu bisa dikerjakan di awal waktu, di pertengahan waktu, dan di akhir waktu. Selama belum keluar waktunya. Baik. Di awal waktu, pertengahan waktu, di akhir waktu. Tapi afdol di awal waktu. Kalau keluar dari waktu itu maka haram hukumnya. Baik ya. Wa yahrumu ta'khiruha an waqtil jawazi. Haram hukumnya melaksanakan sholat sampai melewati waktu yang jawaz. Kata an ini melewati. An waqtil jawaz. Illa kecuali. Perhatikan ikhwah. Jangan ngantuk ikhwah. Kecuali ada beberapa perkara. Baik ya ikhwah. Ini dibolehkan. Walaupun sudah keluar waktu. Linawil jam'i. Yang pertama, bagi orang yang meniatkan untuk menjamak sholatnya. Taib. Sudah masuk waktu zuhur. Ini tentunya yang memiliki uzur ya ikhwan. Kalau tidak ada uzur dia jamak, haram. Tidak boleh. Tidak sah. Kalau dia laksanakan sudah sampai keluar waktu, qadha namanya, itu bukan jamak. Dari jamak itu dalam kondisi yang dibolehkan untuk menjamak. Misalnya saat safar atau saat mukim tapi ada uzur, misalnya sakit. Yang menyebabkan dia tidak bisa sholat pada waktunya. Berat dia. Misalnya orang yang najisnya keluar terus-menerus, istihadah, itu kesusahan dia untuk sholat pada waktunya. Nah, orang yang seperti ini, yang najisnya keluar terus-menerus, termasuk orang yang diberi uzur untuk menjamak sholat. Baik. Nah, di kondisi yang dia dibolehkan untuk menjamak sholat, baik, ini boleh dia akhirkan sholat walaupun sudah lewat waktu. Dengan syarat ini dia niatnya jamak. Sudah masuk waktu zuhur, dia ingin menjamak zuhur dengan asar di waktu asar, jamak takhir. Itu kan keluar waktu zuhur itu. Nah, itu dibolehkan. Baik. Ini yang dikecualikan yang pertama, yaitu orang yang meniatkan untuk menjamak sholat. Perhatikan ya, perkataan beliau linawil jam'i, orang yang meniatkan menjamak sholat, menunjukkan kepada kita, atau di situ ada petunjuk bahwa jamak itu harus diniatkan ya ikhwah di awal waktu.
Harus diniatkan. Itu iskal beberapa ikhwah. Mereka tidak bisa membedakan mana qadha dengan mana jamak. Dia pikir ketika orang tertidur dari waktu zuhur, tertidur sebelum zuhur tidur, bangun waktu sudah masuk waktu asar. Dia kan sholat zuhur dengan asar tuh, ya kan? Nah, itu jamak apa qadha? Kita katakan itu qadha, bukan jamak. Karena syarat sah jamak adalah dia meniatkan di waktu yang pertama. Dia harus masuk dulu di waktu yang pertama, baru dia punya niat menjamak di akhir waktu. Di waktu yang kedua, bukan di akhir, di waktu yang kedua. Baru namanya jamak. Artinya kalau dia tidak punya niat menjamak, itu bukan jamak itu. Kalau dia nanti dia sudah keluar waktu, baru dia laksanakan, itu qadha namanya. Perhatikan ya. Jadi harus dia berniat di awal waktu. Masuk waktu zuhur, saya mau jamak dengan asar. Saya mau kerjakan di waktu asar, jamak takhir. Itu namanya jamak. Taib. Nah itu illa linawil jam'i, kecuali orang yang niat untuk menjamak sholatnya walaupun keluar waktu boleh. Yang pertama. Yang kedua, au bimustagilin bi syartin laha yuhassiluhu qariba, atau bimustagilin, orang yang tersibukkan atau orang yang sibuk, bisyartin, untuk memenuhi syarat laha, syarat sholat, yuhassiluhu qariba, yang bisa dihasilkan qariba dalam waktu yang dekat. Perhatikan ikhwan. Au bimustagilin bisyartin laha yuhassiluhu qariba, atau orang yang sementara sibuk memenuhi syarat sah sholat yang bisa dia peroleh dalam waktu yang dekat. Baik, saya contohkan. Sudah masuk waktu sholat, atau dia tertidur misalnya, begitu terbangun sudah mepet waktu zuhur, contoh zuhur, dia bangun sudah hampir mau keluar tuh waktu zuhur, tinggal sekitar 5 menit. Waktu 5 menit itu kalau dia gunakan untuk sholat dan wudhu, itu sudah lewat waktunya, sudah nggak dapat gitu lah, ya kan? Nah, ini kalau yang tidak punya uzur ya dapat dosa. Kalau yang punya uzur seperti tidur terbangun dia sudah hampir keluar waktu zuhur. Nah, apa namanya? Aktivitas dia untuk mengambil air, membersihkan najis misalnya, dia buang air, dia ambil air, kemudian dia berwudu. Setelah dia berwudu sholat, itu kan akan menyita waktu, dan sehingga waktunya akan keluar itu. Kalau sudah sekitar 5 menit ya kan. Nah, kondisi seperti ini taib dikecualikan. Au bimustagilin bisyartin laha yuhassiluhu qariba. Termasuk yang dikecualikan dari pengharaman mengakhirkan waktu sholat sampai keluar waktu, artinya yang dikecualikan boleh, yaitu orang yang sementara sibuk memenuhi syarat sah sholat, tapi dengan waktu yang hasiluhu qariba, yang bisa dia peroleh syarat sah itu dengan waktu yang sedikit. Tayyib ya ikhwan. Artinya kalau waktunya panjang, maka dia sholat saja dengan tayamum nanti. Tayyib. Misal dalam perjalanan dia tidak bawa air misalnya, safar. Tayyib. Ini sampai ke kampung berikutnya ini, sampai ke kampung ini, perkirakan sudah lewat waktu, misalnya waktu zuhur. Ini sudah masuk waktu asar ini, tapi waktunya lama.
Taib sekitar 2 jam misalnya setelah itu. Seperti ini dia langsung saja tayamum saat itu dia sholat. Demikian. Adapun apa namanya, kalau dia perkirakan sampai di sana sekitar 10 menit sampai, itu masih ada memungkinkan untuk ngambil air wudhu. Walaupun setelah itu lewat waktu sedikit, dia sementara sholat lewat, itu dikecualikan. Taib, dibolehkan. Taib. Au bimustagilin bisyartin laha yuhasiluhu qariba. Yaitu orang yang menyibukkan diri menghasilkan untuk meraih mendapatkan syarat sah bisyartin laha, syarat sholat maksudnya. Yuhasiluhu qariba, yang bisa dia peroleh dalam waktu yang sedikit. Kemudian waman jahada wujubaha kafara. Siapa saja, laki-laki perempuan, umum, jahada, mengingkari, wujubaha, hukum wajibnya sholat, kafaro, maka kafir. Ijma'an, ijma' sepakat para ulama seluruhnya. Orang yang mengingkari wajibnya sholat 5 waktu, kafir. Baik. Walaupun dia melaksanakan sholat, walaupun dia sholat, kalau dia meyakini bahwa sholat 5 waktu tidak wajib, sekedar sunnah saja, kafir juga. Walaupun dia laksanakan sholat. Kemudian wakada, apalagi dia disertai meninggalkan, sudah mengingkari dan meninggalkan. Wakada, demikian juga, yaitu maksudnya kafir, menjadi kafir atau dihukumi kafir, tarikuha, orang yang meninggalkannya, meninggalkan sholat, kaslan, karena malas. Artinya dia masih meyakini wajib melaksanakan sholat 5 waktu. Baik. Tapi dia tinggalkan karena kaslan, malas. Baik. Juga kafir. Lepas begitu saja? Tidak ya ikhwah. Ada syarat pada kalimat beliau setelahnya, perhatikan. Jika da'ahu imamun, diajak, dipanggil oleh imam, pemimpin. Au naibuhu, atau wakil dari pemimpin. Dipanggil, maksudnya da'awi dipanggil untuk sholat. Sholat. Gitu, dipanggil oleh imam, pemimpin di sini yang dimaksudnya. Wa aba, dan dia enggan, tidak mau. Hatta, sampai tadhayaqa, sampai sempit atau mepet waktu tsaniyati, waktu sholat yang kedua, anha, darinya. Waktu tsaniyati anha, sampai mepet waktu sholat yang kedua. Sholat yang kedua sudah hampir mau keluar. Dia tidak mau juga sholat. Misalnya ini masuk waktu zuhur, si imam atau wakilnya menyuruh ini orang sholat. Sholat. Tayyib. Tidak mau juga sholat. Kemudian masuk waktu asar. Begitu masuk waktu asar tidak mau juga sholat. Sampai tadhaya ke waktu tsaniyah, itu sudah, waktu asar itu sudah mepet mau keluar. Dia tetap tidak mau sholat. Maka dihukumi kafir. Tayyib. Jadi di mazhab Hambali ya ikhwan, orang yang meninggalkan sholat tidak boleh dihukumi kafir kecuali terpenuhi syarat ini. Syaratnya lewat pemimpin yang menghukumi kafir, yaitu lewat pemimpin. Yaitu si pemimpin ini mengajak dia sholat. Misalnya masuk laporan ke pemimpin atau hakim. Kalau misalnya mudah-mudahan ya insya Allah diterapkan syariat Islam di negeri Indonesia. Baik. Hakim masuk laporan ini orang tidak sholat.
kemudian hakim menyuruh aparatnya misalnya, nyuruh. Itu ada orang yang tidak sholat, akhirnya disuruh sholat. Disuruh sholat, masuk waktu zuhur, sholat tidak mau. Masuk waktu asar, sholat tidak mau juga. Begitu sudah mepet waktu asar, sudah hampir keluar, tetap tidak mau sholat. Di situ hakim ketok palu, kafir. Dari situ sudah kafir orang ini. Kalau tidak terpenuhi syarat ini, ya ikhwan, tidak boleh dihukumi kafir ya ikhwan. Di mazhab Hambali yang mu'tamad. Dan di Indonesia ya ikhwan, bukan cuma di negara Indonesia, di negara-negara lain juga hampir ya tidak ada pemimpin yang seperti itu. Maksudnya tidak diterapkan hukum seperti itu. Ya kan? Tidak ada pemimpin nyuruh kemudian disuruh sholat sampai waktu yang kedua tidak mau juga, keluar waktu yang kedua tidak mau juga, itu kan baru dihukumi kafir. Pemimpin tidak seperti itu. Artinya kalau tidak ada yang seperti ini, maka tidak boleh kita hukumi kafir orang yang meninggalkan sholat. Taib. Demikian ikhwan. Ini di madhab. Kemudian wayustatabani salasa. Wayustatabani dan dimintai tobat. Yustatab, dimintai tobat. Di sini beliau mengatakan yustatabani, keduanya dimintai tobat. Siapa yang dimaksud keduanya di sini? Yaitu orang yang mengingkari wajibnya sholat dan orang yang meninggalkan sholat karena malas. Walaupun dia meyakini wajibnya sholat 5 waktu. Taib, setelah kapan diistitabah ini minta tobat? Setelah setelah disuruh oleh pemimpin atau yang mewakili untuk melaksanakan sholat, tidak mau sampai masuk waktu yang kedua, keluar waktu yang kedua, selesai, dihukumi kafir. Nah setelah itu pemimpin meminta tobat. Ini pemimpin yang melaksanakan ya ikhwah, bukan kita. Tobat. Wa yustatabani salasa. Keduanya dimintai tobat. Salasa selama 3 hari. Pemimpin yang melaksanakan ini dimintai tobat 3 hari, selama 3 hari. Jadi orang tadi itu ya entah ditahan sama pemimpin, penjara misalnya, dimintai tobat selama 3 hari. Tidak mau juga yang yang pertama misalnya, yang meyakini tidak wajib sholat, tetap tidak mau juga tobat dari keyakinannya, tidak mau merubah keyakinannya. Orang yang kedua yang tidak mau melaksanakan sholat, tidak mau juga melaksanakan sholat sampai 3 hari ditunggu, dimintai tobat, tidak mau, baru dipenggal, dibunuh, dihukum mati, dipenggal. Dipenggal, dihukumi kafir, penggal sebagai had karena kafir, hukum had. Taib ya ikhwah, dipenggal. Jadi hukum meninggalkan sholat itu hukumannya penggal ya ikhwah, dipenggal kepalanya. Tapi ini pemerintah ya, syaratnya harus terpenuhi seperti ini. Taib ya ikhwah, kaifiyat tata cara pertobatan orang yang meninggalkan sholat karena malas dan meyakini tidak wajibnya sholat. Orang yang meyakini tidak wajibnya sholat, cukup dia mengaku bahwasanya dia saya rubah keyakinan saya yang tadinya tidak meyakini sholat 5 waktu wajib, saya berubah, saya sekarang meyakini wajibnya sholat 5 waktu. Sudah. Taib. Disertai syahadat, karena dia kan dihukum kafir itu. Setelah dihukum kafir itu kan dimintai tobat selama 3 hari. Taib, setelah dia syahadat, dia merubah keyakinannya. Kalau orang yang meninggalkan sholat ini, cukup dia laksanakan sholatnya. Dia laksanakan sholat, sudah.
Kalau dia laksanakan sholat, sudah. Bebas dia dari hukuman. Bebas mereka dari hukuman penggal. Tayyib. Dan artinya mereka masuk Islam lagi. Mereka masuk Islam. Tayyib. Kemudian ya ikhwah, kita masuk bahasan berikutnya. Selesai kita ikhwan dari masail di dalam kitabus shalah. Jadi di kitabus shalah ini ya ikhwan, poin-poinnya yang pertama yaitu kepada siapa diwajibkan sholat 5 waktu. Tayyib. Kemudian hukum mengakhirkan sholat lewat dari waktunya. Kemudian hukum orang yang meninggalkan sholat. Baik meyakini tidak wajib atau sekedar meninggalkan karena malas. Sekarang kita masuk fasal berikutnya. Faslun fil adhani wal iqamati. Fasal pembahasan berkaitan dengan azan dan iqamah. Perhatikan ikhwan. Wal adhanu wal iqamatu fardhu kifayatin. Azan dan iqamah fardhu kifayatin. Keduanya hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah bukan fardu ain. Kalau sudah ada yang andil maka gugur kewajiban dari yang lain. Itu fardu kifayah. Lil khamsi. Adzan dan iqamah ini fardu kifayah untuk sholat yang 5 waktu. Bukan sholat yang lain. Bukan sholat yang lain. Sholat yang 5 waktu. Ala rijalin. Kewajiban atas siapa? Ala rijalin. Atas laki-laki. Mukimina. Yang mukim. Taib. Ini kriterianya ya ikhwan. Jadi adzan dan iqamah ini fardu kifayah. Fardu kifayah dalam sholat 5 waktu. Adzan dan iqamah untuk sholat 5 waktu. Kemudian laki-laki, kemudian untuk atas laki-laki, kemudian mukim. Artinya kalau perempuan tidak wajib. Kebalikannya toh ya ikhwan, lawannya. Artinya kalau kata kalimat mukimina, kebalikannya kalau safar tidak wajib. Tidak wajib azan dan iqamah. Baik. Kemudian fayuqtalu ahlu baladin. Kalimat berikutnya ya ikhwan. Fayuqtalu ahlu baladin tarakuhuma. Diperangi penduduk suatu negeri tarakuhuma yang meninggalkan azan dan iqamah. Yang memerangi ini adalah pemimpin ya ikhwan. Jadi suatu negeri, suatu kampung misalnya sepakat mereka. Mereka sepakat meninggalkan azan dan iqamah di kampung tersebut, negeri tersebut. Maka diperangi oleh pemimpin. Diperangi oleh pemimpin. Tentunya setelah disampaikan dulu, didakwahi. Kenapa? Cari tahu dulu apa ini alasannya apa. Ternyata memang enggan, sepakat mereka untuk tidak azan dan iqamah, maka pemimpin turun tangan, perangi. Sampai mereka melaksanakan azan dan iqamah. Kemudian watahrumu ujratuhuma, haram upah. Ujrah itu ijarah, bab ijarah sudah lewat ya ikhwan di kitab Kaukabul Goreh. Haram untuk mengupah azan, orang yang azan dan iqamah ini. Haram hukumnya. Yang mengupah dan yang menerima upah tadi. Tidak boleh. La rizqun min baitil mali. Tidak
rizkun dari baitul mal. Tidak upah. Rizkun itu upah. Upah dari baitul mal. Upah dari baitul mal. Baitul mal ini harta kaum muslimin. Taib yang didapat lewat fai, lewat apa? Baitul mal ini harta kaum muslim yang didapat lewat apa? Waktu memerangi orang kafir, misalnya mereka lari tidak sempat perang, lari ya diambil hartanya. Kemudian juga ahlu zimmah yang tinggal di negeri kaum muslimin, bayar pajak mereka apa itu, khorot dan seterusnya, itu jadi baitul mal. Nah, boleh diambil dari baitul mal untuk menggaji orang yang azan dan iqamah. Termasuk juga imamnya dan seterusnya. Itu namanya rizkun. Bukan rizki ya kan, bukan. Rizki yang dimaksud ini upah dari baitul mal untuk orang yang andil dalam menjaga agama. Dakwah misalnya. Kemudian dakwah, jadi imam, kemudian azan dan seterusnya. Li'adabi mutatawwi'in. Ketika tidak ada orang yang mutatawwi', orang yang menyumbangkan dirinya untuk azan dan iqamah. Jadi syaratnya untuk upah itu boleh. Yang pertama, tidak ada yang mutatawwi, yang menyumbangkan dirinya. Semua orang situ misalnya pada sibuk semua, tidak ada yang mau menyumbangkan dirinya untuk azan dan iqamah. Taib. Kemudian yang kedua, upah tersebut dari baitul mal, dari pemerintah, atau termasuk baitul mal ya kawan, ya harta yang memang sumbangan kaum muslimin, harta wakaf misalnya. Biasanya ada yang mewakafkan hartanya, kebunnya apa, untuk pemanfaatan kaum muslimin, untuk dakwah, untuk dan seterusnya. Upah-upah itu boleh dari situ, termasuk digolongkan baitul mal oleh para ulama. Tayyib. Adapun upah yang antara person individu itu tidak boleh. Tayyib. Tidak boleh untuk menggaji orang yang andil dalam dalam agama ini, dalam berkaitan ibadah ya ikhwan, seperti azan, iqamah, kemudian mengajar agama, mengajar Quran, kemudian jadi imam dan seterusnya. Taib. Itu yang mu'tamad. Apakah ada pendapat lain? Ada. Di dalam mazhab sendiri, Hambali sendiri juga ada pendapat riwayat dari atau pendapat dari yang kedua, yang membolehkan untuk dalam perkara ibadah itu boleh diupah, seperti mengajar agama, kemudian mengajar Quran, fikih dan seterusnya, termasuk azan dan seterusnya, imam. Tapi yang mu'tamad tidak boleh. Kecuali ini, syaratnya ini ikhwan. Yang menggaji itu dari baitul mal, dari pemerintah kalau zaman kita ini, atau dari harta wakaf, atau dari sumbangan kaum muslimin. Syarat yang kedua, ketika tidak ada yang mutatawwi, yang menyumbangkan dirinya untuk melakukan azan dan imam. Itu butuh perlu waktu ya kan. Kalau azan itu harus tepat waktu. Ya kan? Dan jarang orang seperti itu. Kadang ya sibuk lah dengan urusan dunia dan seterusnya, pekerjaan. Begitu juga jadi imam. Apalagi dia ingin membutuhkan waktu untuk memurojaah, mengulang hafalannya, butuh waktu itu. Jarang orang bisa seperti itu. Nah, di saat itulah dibutuhkan untuk digaji. Kemudian ya ikhwah, wa yusannu kaunu muadzinin sayyitan aminan aliman biwakti shalah. Kondisi yang disunnahkan pada orang yang pada muadzin. Yusannu disunnahkan kaunu muadzin. Kaunu muadzin, keadaan si muadzin atau kriteria si muadzin sayyitan. Yang pertama, sayyid, suaranya tinggi.
Taib. Suaranya tinggi, itu disunahkan. Aminan, aminan yaitu adil lahir dan batin. Aminan itu dia sifat yang lebih dari sekedar adil ya, ikhwan. Adil itu yang maksudnya orang yang nampak pada dirinya tidak berbuat fasik itu adil secara zahir. Ada orang kita tidak tahu dia tidak terkenal berbuat fasik. Ya orang soleh apa itu adil secara zahir namanya. Ya kan? Adil secara batin maksudnya ya sudah ya, diputuskan oleh hakim misalnya bahwa orang ini orang yang memiliki agama yang bagus atau sudah diketahui oleh orang-orang situ. Taib, sudah teruji. Itu lama berinteraksi, bergaul dengan dia, dari situ ketahuan orang ini agamanya bagus. Itu adil secara batin namanya. Kalau adil zahir itu hanya kita belum tahu zahirnya. Kita lihat saja ya, kita belum tahu batinnya, zahirnya saja. Batin yang dimaksud ini bukan batin dalam hatinya ya kan. Kalau itu hanya Allah yang tahu. Taib. Jadi mengetahui orang itu baik secara batin maksudnya kita bergaul dengan dia, bercanda bagaimana kalau dia dia ridho, dia marah bagaimana itu kan ketahuan di situ. Ketika safar ketahuan akan terlihat sifat akhlak kepribadian seseorang. Tayyib. Jadi aminan di sini adalah adil secara batin. Kalau yang secara zahir itu syarat sah pada diri orang yang muadzin. Kalau tidak terpenuhi adil secara zahir tidak sah. Artinya fasik berarti nampak kefasikannya. Tayyib. Itu syarat sah. Kalau adil secara batin, ini yang dimaksud dengan aminan. Tayyib. Kemudian aliman, mengetahui biwakti sholat, waktu sholat. Ini bukan syarat sah ya kan. Jadi kondisi yang disunahkan, dianjurkan. Dipilih orang yang muadzin itu harusnya yang seperti ini. Lebih afdol dicarikan yang seperti ini. Yaitu suaranya tinggi. Kemudian aminan, sudah diketahui. Adil lahir batin. Kemudian mengetahui waktu sholat. Ustadz, kalau tidak mengetahui waktu sholat, bukan syarat sah. Kenapa? Karena dia bisa tanya sama orang lain. Gitu. Kalau dia tidak tahu waktu sholat, kan dia bisa tanya sama orang lain. Jadi tidak syarat sah itu tidak. Jadi kondisi lebih bagus cari yang mengetahui waktu sholat. Fa'in tasyaha, kalau tasyaha, apa yang tasyaha ini ya? Saling berebutan. Tasyaha, saling berebutan. Fihi ithnani, fihi dalam hal azan, ithnani dua orang saling berebutan ingin azan. Quddima afdaluhuma fi dzalik. Maka quddima didahulukan afdaluhuma yang paling afdal fi dzalik pada kriteria itu. Jadi kalau dua orang berebutan ingin jadi muadzin, maka dilihat yang memiliki sifat tadi yang lebih banyak, yang lebih afdal itu. Misalnya suaranya yang satu lebih tinggi, satu tidak terlalu tinggi, pilih yang lebih tinggi suaranya. Satu sudah diketahui lahir batinnya, ingat batin ini bukan dalam hatinya maksudnya, sudah diketahui batinnya, ya itu yang lebih bagus. Gitu. Demikian juga kalau yang satu tidak mengetahui waktu sholat, yang satu mengetahui, itu yang lebih bagus, yang mengetahui sholat. Tayyib. Summa fi dinin wa aklin. Kemudian kalau sama dalam kriteria itu, sama-sama suara tinggi, sama-sama agamanya bagus, sama-sama mengetahui waktu sholat, wah mana nih yang harus dipilih ini? Yaitu summa fi dinin wa aklin.
Kemudian kriteria berikutnya dilihat mana yang lebih bagus, agamanya lebih warok, lebih soleh, dan akal, lebih berakal. Tayyib, lebih berakal. Kemudian kalau sama, dari sisi akal sama-sama soleh, bagus, akal juga sama-sama berakal. Pilihan berikutnya, kriteria berikutnya, kemudian man yakhtaruhu aksarul jiran. Man yakhtaruhu, orang yang dipilih, aksarul jiran, kebanyakan jiron. Jiron itu jamaah yang melaksanakan, yang jamaah masjid itu. Ini kriteria terakhir ya, ikhwan. Kriteria yang rendah ya, ikhwan. Baik. Yaitu kriteria rendah itu yang dipilih oleh kebanyakan jamaah. Mana yang mereka lebih suka itu. Yang paling banyak memilih, itu yang dipilih. Ini kriteria kalau kriteria yang sebelum-sebelumnya keafdolan itu sudah sama. Misalnya ada 2 orang atau 3 orang yang berebutan pengen jadi muadzin. Baik. Artinya kalau kriteria ini ada, baik, yang kriteria yang pertama ya ikhwan, maka ini tidak dianggap dipilih yang lebih banyak ini, tidak. Pilihan dari jamaah, tidak. Yang dipilih yang lebih memiliki sifat apa tadi itu, kriteria suaranya lebih tinggi, kemudian alim, mengetahui waktu, dan amin, terpercaya, amanah agamanya, ilmunya juga demikian. Baik. Kemudian sama, misalnya kriteria yang pertama sama, yang kedua sama, yang ketiga sama juga. Jamaah sama, 50%, 50%. Aduh, yang mana nih yang dipilih ini? Yang terakhir, summa qur'atan. Summa qur'atan. Yang terakhir di qur'ah, diundi. Diundi. Pilihan terakhir diundi. Kalau 2 orang yang berebutan, tasyahah, kriterianya sama-sama dipilih juga 50% sama orang yang milih dia, maka qur'ah diundi, mana namanya yang keluar itu yang menjadi muadzin. Itu terakhir, itu pilihan terakhir, itu qur'ah itu ya akhwan. Taib ya akhwan. Taib ya akhwan. Taib, kita lanjut ya. Wa huwa khamsa asyrata jumlatan. Azan ada 15 jumlah. 15 penggalan kalimat, penggalan kata. Ada 15 jumlah. Jumlah itu penggalan kata. Jumlah itu kalimat ya kan. Sudah belajar yang nahu, jumlah kalam. Ada 15 kalam atau jumlah. Antum hitung sendiri. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, dan seterusnya itu. Allahu Akbar. Allahu Akbar itu 4 kali. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu 15 semua. Penggalan kalimatnya itu 15 semua ya kan. Yurattiluhu. Yurattiluhu. Dia baca, dia kumandangkan azan yang 15 tadi, penggal kata itu, yuratihu, dia kumandangkan secara tartil. Satu kata, satu kata. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Gitu. Nah, kalau yang biasa kita dengar itu menyelisih. Tayyib. Allahu Akbar dijadikan satu kata itu, apa, Allahu Akbar, dua kalimat dijadikan satu. Harusnya dipotong gitu. Harusnya yang sunnah tiap kalimat berhenti. Gitu. Allahu Akbar. Allahu Akbar, begitu. Itu maksud yurattiluhu, ditartil. Setiap kalimat berhenti, tiap kalimat berhenti. Ala uluwin mutatahhiran. Ala uluwin, di tempat yang tinggi. Jadi dikumandangkan azan itu di tempat yang tinggi. Ini zaman dahulu kala ya, Tuhan. Ya ikhwan, kalau ada di zaman sekarang yang apa namanya, tidak memakai pengeras suara, maka ya afdolnya yaitu dia kumandangkan di atas, di tempat yang tinggi, entah di menara masjid atau di tempat yang tinggi.
yang agak jauh dari masjid. Taib. Demikian. Ala uluwin. Adapun di zaman sekarang yang orang sudah memakai pengeras suara, maka itu sudah tercukupi. Tidak perlu lagi manjat kemana. Taib, cukup di dalam masjid, dia kumandangkan azan, pakai toa, mic, dan pengeras suaranya lebih kencang dari suara asli. Taib, itu sudah cukup. Ala uluwin, di atas di tempat tinggi. Taib, mutatahhiron, dalam keadaan bersuci, suci dari hadas besar, hadas kecil, dan suci dari najis. Taib, ini kondisi yang sempurna, yang afdol. Bukan syarat sah itu ya, bukan syarat sah ya kan. Kemudian mustaqbilal kiblah, menghadap kiblat. Kondisi yang afdol. Disunnahkan. Ja'ilan sabbabataihi fi udunaihi. Ja'ilan sabbabataihi, memasang kedua telunjuknya, sababahnya, fi udunaihi, di lubang telinganya. Taib. Ini yang dicontohkan oleh siapa? Bilal radhiyallahu anhu. Yaltafitu yaminan, menoleh ke kanan, li hayya 'alas shalah, pada kalimat hayya 'alas shalah. Wa shimalan, dan menoleh ke kiri pada kalimat hayya 'alal falah. Taib. Itu sunnah. Tapi kalau sudah menggunakan pengeras suara, taib, jika dia bergeser menoleh ke kiri ke kanan, akan menyebabkan suaranya menjadi kecil, maka sudah tidak dianjurkan seperti itu. Karena yang dianjurkan azan itu adalah dahulukan suara daripada toleh-tolehan tadi. Kalau dengan dia menoleh menyebabkan suaranya jadi kecil, kan kalau dia menoleh ke kiri kan mulutnya tidak menghadap mic. Itulah. Taib. Kecuali mic-nya nempel di badannya, mic zaman sekarang ya, ada yang sudah canggih. Nah, itu tetap disunahkan. Dia menoleh ke kiri dan ke kanan. Wala yuzilu qadamaihi. Ya, taib ya, jadi kalau mic yang tidak bergeser, yang tetap itu, taib, itu tidak dianjurkan seperti itu ya, kan. Jadi didahulukan suara. Wala yuzilu qadamaihi, dia tidak, jangan dia menggeserkan kedua kakinya. Artinya dia tetap pada tempatnya. Wala yuzilu qadamaihi, jangan menggeser kedua kakinya. Jadi tetap pada tempatnya, berarti dia azan. Sunnah. Wa yaqulu, dan berkata, ba'dahuma, setelah hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah ini, fi adzanis subhi, pada adzan subuh, as-salatu khairum minan naum, marrataini, 2 kali. Jadi pada adzan subuh, setelah kalimat hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, yaitu as-salatu khairum minan naum, 2 kali. Taib. Ini diistilahkan dengan taswib. Taswib namanya. Taswib pada azan subuh, yaitu kalimat as-salatu khairum minan naum. Wal iqamatu ihda asyrata yahduruha. Iqamah, kamat bahasa kita di Indonesia, itu ada ihda asyrata, 11 kata. 11 penggalan kalimat. Yahduruha, dia baca secara hadar. Hadar itu dipercepat. Azan kan lambat. Kalau azan tartil. Nah, kalau iqamah hadar. Hadar itu baca secara cepat. Wa yuqimu muadzinun fi makanihi insahula. Kemudian kondisi berikutnya yang sunnah, wa yuqimu, mengumandangkan iqamah, muadzin, si muadzinnya, fi makanihi, di tempatnya, insahul, kalau mudah. Jadi si muadzin tadi kalau mau iqamah, yang sunnah, yang dianjurkan, dia mengumandangkan iqamah di tempat dia azan tadi. Dengan syarat kalau mudah baginya. Kalau tidak, ya di tempat jangan. Kalau jauh tempat dia azan, jangan. Tidak dianjurkan lagi karena akan membuat dia membutuhkan waktu ke sana kemari nanti. Wala
tujzi tidak sah illa min dzakarin kecuali dari laki-laki. Nah, ini kalimat ini menyebutkan kalimat berikutnya beliau menyebutkan syarat sah azan. Wala yujzi tidak sah illa min dzakarin kecuali dikumandangkan oleh laki-laki. Perempuan tidak sah. Adil di sini adalah tidak fasik secara zahir. Secara lahir tidak fasik. Bukan pelaku dosa besar. Dan bukan terus-menerus melakukan dosa kecil. Secara nampak ya. Itu maksudnya adil ini. Kalau dia menampakkan kefasikan, maka tidak sah azannya. Kemudian murattiban atau murattaban. Tertib bacaan tadi, azan yang seperti yang kita dengar itu. Tertib. Kalau dia baca saat yang bacaan yang harus dia akhirkan di awal kan, atau dia yang di tengah dia awalkan dan seterusnya, dia acak-acak lafaz azan itu maka tidak sah. Jadi harus murattaban. Kemudian mutawalian, harus mutawali berkesinambungan. Pada kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, diam dia, lama diam, sudah tidak sah. Kalau dia mau azan harus azan lagi dari awal. Tidak boleh dia lanjutkan. Kenapa? Karena sudah tidak mualah. Harus mutawalian, yaitu mualah. Kalau hanya berhenti sejenak bisa, masih tidak memutuskan. Karena batuk atau karena ya berhenti. Memikirkan apa, rentang waktunya sebentar, itu tidak memutus mualah. Tayyib. Jadi harus mutawalian, harus mualah. Walau mulahanan wa malhunan, walaupun azan yang dikumandangkan tadi atau iqamah yang dikumandangkan tadi mulahanan, talhin, yaitu orang yang mengumandangkannya bacaannya itu talhin, mulahan. Kemudian wa malhunan, dan juga malhun. Apa itu mulahan? Apa itu malhun? Taib, saya jelaskan. Mulahan memanjangkan bacaan yang tidak panjang. Yang tidak sampai merubah makna ya. Mat harusnya 2 harokat, dia baca lebih sampai 10, lebih dari itu. Itu makruh hukumnya. Taib. Yang harusnya dibaca 6, dia baca sampai 10 ketukan, 20 ketukan, itu makruh sudah, itu mulahan namanya. Talhin. Karena ingin terbawa dengan irama, lagu-lagunya itu akhirnya yang harusnya 2 ketukan, dia bikin lebih dari itu. Itu mulahan namanya, makruh itu. Taib. Makruh. Tapi sah. Makanya di sini beliau mengatakan walau mulahanan, walaupun dengan mulahan, artinya tetap sah tapi makruh itu. Tayyib. Contohnya dia baca asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Makruh, itu mulahan. Tayyib. Allahu akbar, itu mulahan, makruh. Harusnya Allah itu cuma 2 ketukan. Allahu akbar, itu yang betul. Tapi kalau Allahu akbar itu makruh, sudah mulahan. Mulahan ini talhin adalah memanjangkan yang tidak seharusnya dia panjangkan. Tapi dengan syarat tidak merubah makna. Kalau merubah makna sudah tidak sah. Kalau merubah makna sudah tidak sah itu. Jadi mulahan yang dimaksud ini yang tidak merubah makna. Seperti merubah makna Allahu akbar, tidak sah. Dia panjangkan alifnya, berubah artinya.
Atau akbar dia panjangkan tidak sah juga. Allahu akbar. Allahu akbar. Nah, itu saya biasa dengar itu. Tidak sah itu azan seperti itu. Memanjangkan yang merubah makna. Kalau merubah makna maka tidak sah azannya. Kalau azannya tidak sah ya tidak disyariatkan juga kita menjawabnya demikian ya ikhwan. Tayyib. Mulahan artinya memanjangkan sesuatu yang tidak seharusnya dipanjangkan dengan syarat tidak merubah makna. Kalau merubah tidak sah. Ini yang dimaksud oleh beliau tetap sah. Wa malhunan demikian juga malhun. Sah tapi makruh. Apa malhun? Malhun adalah uh, malhun malhun tayyib. Tayyib malhun ya ikhwan dia apa namanya ada kesalahan penyebutan tapi tidak merubah makna. Salah menyebutkan huruf pada lafaz azan tadi yang kesalahan yang tidak merubah makna. Dia hampir mirip dengan mulahan. Kalau mulahan ini berkaitan dengan memanjangkan yang tidak seharusnya dipanjangkan sampai dia lagu-lagukan, itu mulahan. Kalau malhun lafaz ada pelafatan huruf yang keliru tapi tidak merubah makna. Seperti ro, dia lebihkan dia lebihkan getarnya. Allahu akbar. Seperti itu. Itu malhun, tapi sah seperti itu. Taib ya ikhwan. Wa yukrahu dan makruh, yaitu makruh mulahan dan malhun. Wa yujzi min mumayyiz, kata beliau, wa yujzi min mumayyizin, sah dikumandangkan oleh orang yang mumayyiz. Jadi bukan syarat sah balik ya ikhwan. Jadi anak mumayyiz yang 7 tahun ke atas, yang sudah mumayyiz 7 tahun ke atas, itu sah dia azannya. Taib ya ikhwan. Wa yubtiluhuma, kemudian menjadi batal azan itu faslun kathirun. Azan menjadi batal dan iqam batal faslun kathirun, dengan adanya fasal pemotong atau pemisah yang banyak, pemisah yang lama. Faslun kathirun. Nah, ini mau mengeluarkan mualah ya ikhwan. Mualah kan harus berkesinambungan. Taib, Nah, wa yubtiluhuma, menjadi batal azan dan iqamah ini faslun kathirun. Kalau ada pemisah yang kathir, yang banyak. Kalau terhenti dia, rentang waktunya banyak, lama, batal. Dia harus ulang lagi dari awal. Tidak boleh dia lanjut. Taib. Kalau pemisahnya tadi, pemutusnya tadi cuma sejenak, masih bisa dia lanjut. Wa kalamun muharramun, demikian juga kalau pemisahnya itu perkataan yang haram, batal azannya. Memaki misalnya. Sementara azan dia memaki orang, dia berhenti sejenak, dia maki orang, batal azannya. Jadi perkataan walaupun sejenak, kalau haram maka batal azan. Artinya ya ikhwan, kebalikannya kalau perkataan yang mubah sejenak tidak batal azannya. Baik. Sementara azan bisa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia berhenti sejenak, dia ngobrol sama orang lain, diajak ngobrol orang lain dengan perkataan yang mubah, pembicaraan yang mubah. Tapi tidak, rentang waktunya tidak lama. Nah, itu tidak batal azannya.
Kalau dia lanjut, lanjut. Tayyib. Wala yujzi qabla waktin. Tidak sah dikumandangkan azan sebelum masuk waktunya. Belum masuk waktu zuhur, azan tidak sah. Harus azan lagi berarti. Demikian. Illa li fajrin, kecuali azan untuk sholat fajar, sholat subuh. Ba'da nisfi lailin, setelah lewat setelah lewat tengah malam. Taib, setelah lewat tengah malam. Kalau sudah lewat tengah malam, azan untuk subuh boleh, sudah sah itu. Walaupun sudah masuk subuh, sudah terbit fajar, tidak azan, mencukupkan dengan azan yang sebelumnya, itu sudah sah, sudah boleh. Tapi afdol azan lagi untuk ketika masuk waktu subuh atau terbit fajar. Wa man jama'a au qadha fawaita adzana lil ula thumma aqama lil kulli. Perhatikan ya ikhwah, perhatikan. Wa man, siapa saja, jama'a, menjamak salat maksudnya ini ya. Au qadha, atau mengqadha salat yang terluput. Fawaita, salat-salat yang terluput. Fawaid ini jamak, berarti yang diqadha ini 2 salat atau lebih. Adzana lil ula, maka cukup dia azan lil ula, pada waktu untuk sholat yang pertama. Thumma aqama lil kulli, kemudian dia iqamah untuk melaksanakan sholat yang lain. Sholat yang lain. Baik. Jadi kalau dia menjamak sholat, cukup 1 kali azan, iqamahnya 2 kali. Kalau terluput banyak, 1 kali azan, kemudian iqamah setiap melaksanakan sholat-sholat yang terluput tadi. Ini maksud beliau. Taib ya ikhwah. Taib ya ikhwah, kita cukupkan sampai di sini ya ikhwah. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menjadi syafaat, yang pelindung kita, syafaat ya ikhwah. Di akhirat, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan niat kita ikhlas mengharap wajahnya. Jazakumullah khairan ya ikhwah semua. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik ya ikhwah, bagi yang ingin tetap di sini masuk sesi tanya jawab, fadhal.